Gigi. Putri Permatasari sama Fitrah ya. Vanessa Grace, Rena, Putri dan Fitrah. Halo. Tes. Iya, Pak. Iya, Pak. Pukulan, Pak. Iya, Pak. Revan ya, itu Revan sama siapa Revan? Sendiri, Pak. Sendiri. Yang lain kedua Ya. Rena sama Iklimah ya. Belum udah ngabsen belum Revan di itu? Udah, Pak, di chat. Di chat udah ya. Ina TKJ. Hadir Pak. Bapak Puja hadir, Pak. Udah ditulis belum di chat? Udah. Udah Pak. Rizky Pak. Rizky udah ditulis juga. Pak. Udah. Mama Kalau juga, tidak Pak. ditulis copy paste-nya susah. Hadir. Ada enggak, Pak, chatnya? Ada. Puji udah. Puji. Bentar. Wisnawati hadir. Arpana udah ya Pak. Ya. Mamai udah belum, Pak? Mei. Mamai. Mamai. Bapak. Mamai udah belum, Pak? Maybe yes, maybe no. Mamai Maida, ya, ada. Ya. Wismawati hadir. Ya. Sembilan. Organisasi sarana komunikasi, silakan ada 6. Siapa yang mau baca? Salman tidak? Salman coba baca. Salman bukan? Iya, Salman. Silakan Salman. Organisasi. Ya, silakan. Organisasi standar komunikasi. 1. Internet Engineering Task Force atau Bapak IETF. sinyalnya, Pak, suaranya. Bapak kedengeran nggak? Siapa yang tidak dengar? Yang komplain siapa? Puji. Bapak sama kedengeran nggak? Dengaran, Pak. Bagus. Terus. Terus lanjut. IETF 2 International Telecommunication Union. Suaranya ITU. kecil, Pak. Oh, Tarik, Ji. ya. Tarik kita diuji Lebih keras lagi katanya. Salman. Siapa tadi Salman ya? 3 International Standard Organization Eropa. Ya. OSI Open System Interconnection. American National Standards Institute atau ANSI TIA Amerika. 6 Federal Communication Commission FCC Amerika. Ya, terima kasih. Jadi organisasi atau standar komunikasi ini ada 6 ya. Secara garis besar ada 6. Ini ada jadi kalau kita lihat dulu secara garis besarnya ada 6, yaitu IETF, itu ISO, ANSI, EIA, sama FCC. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu apa itu IETF, apa itu ISO, apa itu ANSI. Nah,
Namun nah nanti kita lihat IETF ini dari mana, itu tuh dari mana. Kita sekarang masuk ke IETF. Internet Engineering Task Force atau IETF merupakan badan dunia yang menjadi kunci di balik semua internet. Nah, silakan Hairunisa. Hairunisa, halo. Bapak. Dibaca coba IETF apa artinya? IETP merupakan badan dunia yang menjadi kunci di balik perkembangan internet yang bisa mengambil jalan demokratis, terbuka, open standar, praktis dalam mengadopsi yang terbaik yang ada lapangan. Yang lebih penting lagi, IETP lebih cepat berkembang dalam komunikasi data dan internet. Cukup masuk akal karena IETP memang besar bersama internet dan protokol IP. Ya, terima kasih Hairunisa. IETF itu kan ejaannya dalam bahasa Inggris, jadi bacanya IETF. F sama P beda ya, bukan IETP ya. IETF. Itu didirikan di Amerika tahun 34 tahun yang lalu, tahun 86. Lanjut. Kita balik yang kedua ya. Putri Permatasari. Yang kedua, International Telecommunication Union. Putri tidak ada suaranya. Mikrofonnya kan dinyalain Bapak Putri mah. Putri. International Telecommunication Union atau Union merupakan tempat berkumpulnya para regulator telekomunikasi dan operator telekomunikasi, termasuk Telkom, Telkomsel, dan Indosat, yang secara tradisional akan memilih jalur formal, resmi, dan sangat top-down. Ya, terima kasih Putri. Jadi IETU atau IITU itu organisasi dunia ya, telekomunikasi. Jadi di bawah naungan PBB berarti, United Nations. Makanya lambangnya di sini di pojok kanan ada lambang PBB. Nah, itu termasuk Telkom, Telkomsel, Indosat itu harus tergabung dalam IETU ini. Nah, IETU is a specialist agency of the United Nations. Nah, di sini berarti khusus di PBB juga ada organisasi yang khusus mengurusi tentang telekomunikasi, yaitu IETU. It is responsible for all matter related to information and communication technologies. Silakan Rismawati, siap-siap. Rismawati. Yang ISO. Yang ISO, Risma. Mana Bapak? Yang ISO, International Standard Organization. International Standard Organization merupakan sebuah badan multinasional yang didirikan tahun 1947 yang bernama International Standard Organization sebagai badan yang melahirkan standar aspek dengan model OC adalah Open System Interconnection yang merupakan himpunan protokol yang memungkinkan terhubungnya dua sistem yang berbeda yang berasal dari underlying arsitektur yang berbeda. Halo, perhatian ya dalam membaca, tidak usah terburu-buru, santai saja, pelan-pelan, karena di situ akan berhasil tidaknya pengertian itu masuk ke dalam pikiran kita. Jadi kalau terburu-buru, maknanya itunya tidak akan terpahami. Jadi pelan-pelan saja. Nah, di dalam ISO ini ada OSI ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau di tempat lain di IETF, ITU
ANSI, IAIA itu tidak ada OSI. Nah, OSI ini apa? OSI itu yang telah kita pelajari. OSI ada OSI model ini. Ada aplikasi, ada ini nih. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu. Nah, tapi kita masih secara garis besarnya ada 6 dulu ya. Nanti di dalam iShow ini ada OSI. OSI itu apa? Nanti kita lihat. Sekarang kita masuk ke ANSI dulu. Repan, silakan Repan. Yang American Standard Institute ANSI. American National Standard Institute (ANSI) merupakan sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan merepresentasikan Amerika Serikat dan hubungannya dengan badan-badan penentu standar internasional lain. ISO. ANSI adalah organisasi yang terdiri atas anggota dari sektor usaha, pemerintah, dan lain-lain yang mengkoordinasikan aktivitas yang berhubungan dengan standar dan memperkuat posisi Amerika Serikat dalam organisasi standar nasional. ANSI membantu dalam hal komunikasi jaringan. ANSI adalah anggota IEC dan ISO. Headquarternya di mana? Revan? Headquarternya di mana? Headquarternya di mana? Amerika Serikat. Nah, jadi ANSI ini di Amerika ya. Amerika lagi. Jadi rata-rata ini organisasi ini semua ada di Amerika. Tapi HP yang kita pakai mereknya Cina semua ya. Ada Korea, ada Cina. Padahal organisasinya itu yang buat Amerika. Nah, masuk ke Electronic Industries Association (IEA). Iwan. Panggil Iwan, silakan Iwan. Pak. EIA. E itu dibaca I itu dibaca I, A itu dibaca A. EIA. Silakan Iwan. Jangan itu. Jangan. Iwan, halo. Iya, benar Bapak. Menghilang lagi Iwan. Vanessa Grace, silakan Vanessa Grace. Vanessa, Iya, Pak. silakan. EIA. Electronic Industries Association (EIA) merupakan organisasi perusahaan elektronik nasional Amerika Serikat dan anggota asosiasi dengan ANSI. Komite TR30 bertanggung jawab untuk pengembangan dan perawatan standar industri antara peralatan, pemrosesan data, dan komunikasi data. Ini termasuk antarmuka satu lapis, antarmuka antar mesin, penggunaan konverter, antarmuka dan kecepatan sinyalan. Komite ini bertanggung jawab untuk pengembangan antarmuka RS 230 IEIA yang merupakan standar industri sekarang. Ini mirip dengan antarmuka V24 standar CIT. Komite TR30 disatukan dalam subkomite ANSI X dalam komisi data. Nah, terima kasih Vanessa. Ya, terbuktikan ya dalam pelajaran PLJ ini banyak istilah-istilah bahasa Inggris. Kenapa Bapak kemarin memberikan tugas kalian
untuk presentasi dalam bahasa Inggris. Nah, di sini banyak sekali istilah-istilah bahasa Inggris yang harus dibaca. Sebab kalau kalian ingin memperdalam lebih dalam lagi tentang teknologi layanan jaringan ini dan mendalami satu persatu istilah-istilahnya, semuanya pakai bahasa Inggris. Rata-rata bahasa Inggris. Dan kita hanya menerjemahkan saja. Jadi perdalam lagi pronunciation-nya ya. Muhammad Agus bisa dengar? Oh, ya Muhammad Agus silakan. Yang FCC. Iya, Pak. FCC dibaca Muhammad Agus. Halo Muhammad Agus. Yang Federal Communication. Ya terus. Commission untuk oleh pada pemerintah federal pada tahun organisasi. Jelas, Pak. Iya tidak dengar. Agus lepas Agus suaranya. Putus-putus suaranya. Coba ulangi. Agus putus-putus. Patah-patah Agus. Agus putus-putus, Agus suaranya. Agus suaranya putus nyambung. Silakan Agus. Agus sing tarik atuh. Ya, Assalamualaikum. Salam Gus. Organisasi pemerintahan yang federal communication pada tahun 1934. Agus Aturan telekomunikasi satelit. Terima kasih Agus. Jadi pelajaran teknologi jaringan ini lebih banyak ke presentasi. Kita harus bisa mempresentasikan apa itu jaringan, apa itu teknologinya. Di antaranya ya ini Federal Communication Komisi, ya, Komisi Federal. Ini di Amerika lagi di adanya. Jadi hampir rata-rata di Amerika, yang di Eropa itu hanya satu itu. Nanti cari yang di Eropa itu apa. Nah, kita sekarang masuk ke OSI ya. Di sini disebutkan di ISO ada OSI ya. OSI itu apa? Nah, silakan. Windy. OSI itu apa, Windy? Windy, halo. Windy. Windy. Seni Setiawati, silakan. Seni Setiawati. Seni, Pak. Ya, Seni. OSI Open System Interconnection adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh ISO International Organization Standardization di Eropa tahun 1997. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI model, karena terdapat 7 layer pada model OSI. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misalnya, satu layer bertanggung jawab untuk membantu koneksi antar perangkat, sementara layer lainnya bertanggung jawab untuk mengoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Ya, terima kasih, Seni. Jadi ada 7 ya. Ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ke-7 layer ini harus betul-betul di apa sih nanti dalam tes muncul terus layer yang terakhir apa, yang pertama apa, yang kedua apa. Nah, kita sekarang masuk ke ini pembahasan tiap layer ini. Kita masuk ke yang pertama dulu ini.
application layer. Nah, application layer ini Karismawati silakan. Yang mana, Bapak? Application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsi analitik kemudian menyebut pesan kesalahan protokol penyebaran dalam Halo, Karismawati, suaranya nggak jelas ya. Puji Aulia. Halo, Puji Aulia. Puji. Iya, Pak. Iya. Jadi application layer itu apa? Apa-apa barusan teh? Application layer itu apa? Jadi Puji. Fungsinya sebagai apa? Application layer apa? Untuk mengatur jaringan, kan, Pak? Iya, silakan terus. Jadi Membuat pesan-pesan kesalahan protokol yang berada membuat pesan-pesan Muhammad Agus, Bapak Muhammad Agus hadir, maaf baru masuk. Agak jelas, Pak. Uji eta baca. Suaranya nggak jelas, Pak. Halo, Vanessa, suaranya jelas nggak? Bapak putus-putus, Pak. Bapak putus-putus. Jaringannya tidak stabil. Nanti sakit. Siapa yang sakit? Jaringannya nggak stabil. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Karena jaringannya tidak stabil. Ada banyak yang pakai sekarang itu. Zoom-nya ada tiga host, ada 3 kelas sedang Zoom semua. Dukung, Pak. Ya. Saha anu teu damang teh tadi. Uci sareng Parida mah izin, Pak. Uci sareng Parida ke mana, Uci? Uci mah pindah Bumina pindahan. Pindahan. Nah, sekarang masuk ke presentasi. Silakan. Presentasi apa? Presentation Bapak ada layer. yang banyak Salman, silakan baca Salman. Salman, presentation layer. Fungsinya untuk apa? Terima kasih, Bapak. Presentation layer berfungsi untuk, silakan Salman. Untuk presentasi, Bapak. Ya, bacakan saja.
Baca salaman. Halo, Salman. Are you with me? Salman. Salman, mana Salman? Baca. Salman menghilang. Kami gagas. Jangannya kemarin Bapak. Ya. Siapa yang belum kebagian membaca? Diki. Diki udah belum Diki? Udah. Oh. Nanda Nur Amalia belum ya Nanda ya? Bapak Diki oke tak acan Bapak. Ya nanti ya Cici ya. Sekarang Nanda silakan Nanda. Nanda. Yang mana? Yang ini presentation layar kelihatan nggak? Ada. Nanda. Paling itu mah yang Oci. Ya sebentar. Nggak kelihatan nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nanda kelihatan nggak? Ya Pak. Ya silakan baca. Jadi kenapa harus bergiliran membacanya supaya kalian fokus dan memperhatikan yang dibaca ini. Kalau hanya dibacakan saja, kemungkinan besar kalian hanya mendengarkan. Tapi ketika bergiliran disuruh membaca, pasti kalian akan memperhatikan, oh giliran saya bagian membaca. Bisa presentation layar berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan. Bisa saja Bapak bacakan seperti itu dan mudah, tapi kalian akhirnya jadi tidak fokus, hanya cukup mendengarkan. Begitu kan digilir, kalian akan mau tidak mau akan siap-siap kan untuk membaca, dapat giliran membaca. Jadi kenapa Bapak bagikan ke semuanya supaya semua kebagian bagaimana rasanya mempresentasikan sesuatu. Kita kan sekarang Zoom, didengar oleh banyak orang, dilihat oleh banyak orang. Jadi tolong baca baik-baik, simak baik-baik apa yang dibaca. Sebab secara garis besar pelajaran kita ini banyak mempresentasikan apa itu teknologi layanan jaringan, apa itu 7 layer, apa itu model OSI. Nah sekarang silakan. Tadi yang Uci yang belum ya? Halo? Iya Pak. Uci silakan baca. Ya Pak. Cuma nggak ada Bapak. Jadi yang belum, siapa yang belum kebagian? Siapa? Yang bareng-bareng, yang ngumpul-ngumpul, yang ngariung-ngariung. Silakan Ina, silakan. Rizky jeung Arif. Rina Bapak. Ya Ina silakan. Yang session ya. Silakan Ina yang session. Ya Irina boleh, Halo. Ya silakan. Layar untuk mendefinisi bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara atau dilakukan. Selain itu dilakukan resolusi protokol yang berbeda dalam tulisan ini adalah RPG atau Remote Procedure Call dan DSP atau Abstract Data Share Protocol. Iya. Ya Pak. Iya.
Bapak, nggak kedengeran sinyal, apa putus-putus. Siapa ini yang komplain? Puji. Puji. Puji, Coba bacakan Puji. Bapak ingin dengar suaranya jelas nggak? Network layer. ketika sebuah paket data ingin mencapai tujuan tetap mengendalikan aliran paket yang malam yang harus ditempuh oleh Puji kurang keras suaranya Puji. ketentuan atau fasilitas yang Bapak Kurang Ya Puji. fasilitas yang dikehendaki oleh transport layer, counting dan switching untuk mencapai tujuan dilakukan saat ini. Proses meneruskan sebuah paket data ke alamat suatu jaringan disebut counting, sedangkan hardware yang melakukan proses tersebut. Dengeran gak Bapak? Kedengeran, cuman Pujinya itu Bapak, ya ada apa ragu-ragu ya. Ya. Network layer, ketika sebuah paket data ingin mencapai tujuan tertentu, maka paket data tersebut harus melintas melalui lapisan ini. Jadi network layer ini sangat penting dipahami. Network lapisan ini mengendalikan aliran paket data yang akan dibawa ke penerima. Lapisan ini menentukan jalan yang harus. Tong gandeng. Oke. Putus nyambung ya. Halo, bisa lihat lagi? Belum bisa, Pak. Belum. Tunggu ya. Barusan terputus. Ya Pak, sinyalnya putus-putus Pak. Andika Ardiansah. bulan Pak. Bulan. Ya. Andika Ardiansah sama siapa di situ? Sendiri Pak. Sendiri. Ya. Yang ini ya baca ya. Yang data link. Silakan Andika. Mungkin Maulana. Mau sih Pak. Ya Pak. Oh ini data. Data link. Silakan Andika. Andika sama siapa itu? Kayak sama perempuan? Asep. Sendiri Pak. Oh, ya, silakan baca data link layer. Gandeng ini. Link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Kalau pelan-pelan. Itu pada level ini terjadi koneksi kesalahan, flow control, pengalamatan MAC keras seperti hal media access control, address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Liar tuh. Andika liar tuh macana. Nah, di sini kan banyak istilah banget ya. Ada MAC, address, ada IEEE 802, ada LLC. Nah, IEEE 802 itu yang Bluetooth, Wi-Fi atau Bluetooth itu IEEE 802. Terus MAC address ini sangat penting kalau kita mau mengetahui ini komputernya siapa, ini miliknya siapa, nanti kita tinggal dicatat aja MAC address-nya, nanti bakal ketahuan. Jadi MIC address ini sangat penting. Kita biasanya sebut MAC address ya.
Ini penting banget harus pahami. Jadi data link layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Nah, ada istilah frame di sini. Nah, di sini ada frame, ada bit, ada paket, ada data. Nah, data link ini termasuk pada frame. Kalau physical itu termasuk pada bit. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan perangkat keras seperti halnya MIC address ini, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer beroperasi. Nah, data link layer ini sangat penting ya. Ini ada di layer ke-6 ya. Data link layer ada di layer ke-6. Kita masuk ke layer yang ke-7. Physical layer. Lupa Diki tak acanta, Pak. Ya, silakan Diki. Mana Pak? Physical layer. Abang lihat. Apa poik Pak? Manfaatkan sebaik-baiknya ya dalam membaca ini. Kalian belajar berpresentasi ya. Belajar. Mungkin Masih kita, banyak. ya, silakan baca physical layer. Baca pelan-pelan dengan jelas. Ya, terus. Untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, atau seperti halnya internet atau token ring, topologi jaringan dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah Ethernet, FDDI atau Fiber Distributed Data Interface, ISDI, dan ATM. Network, terima kasih ya, Diki. Network Interface Card atau NIC itu ada yang tahu apa? NIC. Iya, card, ya betul. Terus fungsinya untuk apa? Buat terhubung ke jaringan. Ya, untuk Bisa itu apa? masukkan kartu Itu untuk transaksi ya. untuk memasak. Untuk transaksi keuangan, untuk transaksi. Jadi kita semacam kartu, kita tunjukin aja HP kita, itu otomatis nanti saldo kita akan terkurang kayak seperti itu. NIC itu. Terus kalau Ethernet, Seni apa Seni? Ethernet itu apa Ethernet? Seni, Ethernet apa? Atau ada yang tahu Revan apa Ethernet? Vanessa Grace, Ethernet apa? Nanda, ada yang tahu Ethernet itu apa? Kalau ATM tahu ATM? Halo? ATM tahu apa ATM? Internet adalah keluarga teknologi di jaring komputer untuk jaringan area lokal. Internet mulai merambah. Iya. Karena gak adaan. Nggak adaan. Nah, sekarang kita diskusikan, masuk ke bahan diskusi. Tadi yang seperti disebut Telkomsel, XL, provider lain yang ada di Indonesia harus bergabung dengan standar organisasi komunikasi. Masuk ke mana? Ke A, B, C, D, E, atau F? Ibu, Bapak. Masuk ke mana? E, I, A. Terus yang lain siapa? Jadi Telkomsel, XL, provider lain itu masuk ke organisasi yang mana? Masuk ke IETF, masuk ke ITU, masuk ke ISO, ke A. Yang B. Bapak, yang B. Yang B. Yang B. Yakin? Yang B.
B, Pak, B. Ya, Pak Yasin. Ya, B ya. Coba kita lihat. C. Tuh, Nurullah. Yang B ya. B itu apa tadi? ITU ya. ITU. Itu. Nah, betul. ITU, International Telecommunication Union. Ada kata unionnya ya, berarti di sini di bawah naungan United Nation. Di bawah naungan PBB. Iya, Pak. United Nation, ITU. Ini adanya di Amerika karena United Nation juga ada di Amerika. Jadi kalau suatu saat kita mendirikan provider, nah kita harus daftarkan perusahaan kita ini ke ITU itu. Karena tidak akan menutup kemungkinan suatu saat kalian akan menjadi pemilik atau pekerja salah satu provider yang ada di Indonesia ini. Sebab komunikasi ini sangat berkembang sangat pesat sekali dan tidak akan itu saja, pasti ada perubahan nanti. Nah, untuk itu pahami dengan baik teknologi jaringan ini karena pasti suatu saat akan bermanfaat dan kita suatu saat akan diminta untuk mempresentasikan apa sih itu jaringan, apa sih itu teknologinya, apa sih organisasinya apa saja. Nah, secara garis besar organisasi standar komunikasi itu ada 6 organisasi, yaitu IETF, ITU, ISO, ANSI, EIA, FCC. Nah, ini rata-rata semua ada di Amerika, hanya satu yang ada di Eropa, yaitu ISO, International Standard Organization. Ini hanya satu yang ada di Eropa. Jadi kalau ditanya organisasi standar komunikasi yang ada di Eropa apa? Jawabannya ISO ya. Nah, dalam ISO ini ada OSI, yaitu Open System Interconnection. OSI itu apa? Tinggal diklik OSI itu sini. OSI itu adalah 7 layer ini yang paling utamanya. OSI, Open System Interconnection, adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh ICO, International Organization of Standardization di Eropa ya. Pada tahun 1977. Nah, perhatikan tahun-tahunnya ya. Ini tahun 1977. Terus ini tahun 86. Terus ITU tahun berapa? Ada nggak di sini? Tahun 1865. Bayangkan tahun 1865 mereka sudah mendirikan standarisasi seperti itu. Nah, sekarang karya-karya ini, standar-standar ini dibuat rata-rata di Eropa, Amerika dan Eropa. Tapi HP-HP-nya dibuat oleh Cina, oleh Korea, oleh mana saja. Itu kenapa orang Cina bisa membuat HP, bisa membuat router, itu rata-rata buatan Cina. 5G dikembangkan di Cina. Itu karena standarisasinya mereka semua mengikuti ke Amerika, Cina-Cina juga. Jadi standar ini sangat penting. Kita suatu saat membuat gadget atau alat, nah kita harus mengikuti standar-standar ini supaya bisa berkomunikasi dengan gadget-gadget lainnya. Nah, kenapa sekarang rata-rata HP buatan Cina semua? Nah, karena ada standar-standar yang dibuat ini. Dan mereka sudah membuatnya sudah lama sekali, di tahun 18, tahun 19, nah sekarang sudah tahun 2020 ya. 20. Jadi sudah lama sekali. Ya, Pak, udah lama. Udah bertahun-tahun. Nah, di sini ada glosarium. Jadi ada istilah-istilah. Silakan baca dulu, nanti akan dites seorang-seorang. HTTP itu apa, FTP itu apa, SMTP itu apa, DNS itu apa. Silakan baca baik-baik. Nanti akan kalau suatu saat ditanya HTTP apa, kalau tidak tahu kan gimana gitu. Keterlaluan. Soalnya HTTP itu sering kita lihat, sering kita tuliskan. Kalau kita dikasih link, pasti ada tulisan HTTP-nya. HTTP itu apa? DNS itu apa? Nah, DNS itu penting untuk diketahui karena ini orang-orang hacker biasanya mengotak-atik DNS. Internet itu apa? NMS itu apa? Silakan.
disimak baik-baik. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Mau dicatat boleh, mau disimak, tapi suatu saat Bapak tanya harus tahu. Silakan. 10 menit ya. Membaca apa aja, Pak? Iya, dicatat boleh, dipahami boleh, dihafalkan boleh ini. Nanti Bapak tanya ini. Ya, Pak. Silakan. 10 menit. Ya. Dari sekarang. Yang tentang setara komunikasi bukan, Bapak? Bukan, glosariumnya saja. Glosariumnya saja. Glosarium. Glosarium itu kata-kata penting, kata-kata yang wajib diingat. Pentingnya aja. Bapak ada suaranya nggak, Pak? Ada dengar suara bagus. Oh, ada, iya. Ya, sangat Ini perlu. Bapak ke uji itu Bapak sinyalnya putus-putus. Iya, putus nyambung ya. Nggak apa-apa. Yang penting tersampaikan. Gimana uji? Satu dites, Pak. Iya, seorang-seorang nanti akan Bapak tanya apa itu STTP, apa itu FTP, apa itu DNS, apa itu Telnet. Ya, Bapak ya, itu dibacanya apa yang di bawah, paling bawah? POP3. POP3 ya, biasanya rata-rata orang bilang. Ya. POP3 aja. Ini penting ini POP3 kalau kita sudah masuk ke itu berurusan dengan email. Kita buat server harus ada POP3-nya. Kenapa harus dites? Karena ini itu penting dan ditemui setiap hari. Jadi kalau tidak tahu, kebangetan. Katanya Bapak. sudah itu. Oi. SMPT adalah standar internet untuk Oh, di dalam kita benar. Pada kali itu. Enggak. Yang ada
Waalaikumsalam. Bapak. Siapa? Mamai. Ah, naon uji? Mamai tinggal chat uji. Nunggu. Nanya lagi ngobrol, Dok. Pak Alit ngobrol-ngobrol. Bohong Kita ketan. Canda. Nyahi kan tuh Asep heng. Papan deh. Naon Riki seserian Riki. Dia serius ibadah di bobot. Ya. Main wifi. Ini data cuy. Chat dina naon uji? Chat di Jumai. Ijum. Si Asep tak nulis. Salman. Nulis lain. Cing atau cicing tak? Ternyrat. Nulis yang nyeratnya tak kene. Cing atau cicing tak. Gandeng atuh. Oh. Buat deh. Direkam ya ku guru. Diki tulis Diki. Nulis. Biar tidak bosan nenggelan. Disamper Senin Aktivitas Zoom ini direkam dan di-upload ke YouTube ya. Jadi tolong hati-hati berbicaranya karena kita direkam ke YouTube. Oke, siap Bapak. Aris Gijan baca Pak. Inhala Pak. Oh, belum Pak. Aris Gijan baca Pak. Ada waktu 2 menit Besok lagi, ada silakan. lagi. 2 menit lagi. Siap. Saya nyimak baik. Pak. Ya. Halo, gimana? Bapak takut habis itu waktunya. Sedikit lagi. Iya, silakan. 2 menit, 1 menit lagi. Tambahan 2 jam, Pak. 5.000. Salman. Tidak ada waktu. Bahasa. Watch your language, please. Ini soal adab ke Bapak. Gandeng hei. Sangat Jaga. Jaga ucapannya tuh. Harpan. Diam. Terus. Mai Ari Risma ke mana? Izin. Oh, bantuan termasuk. Ay papar izin sami sakit tedamang. Sakit si Farida mah. Ternyata bisa ngomong. Nyari osau joget tedamang. Bisa ngomong liur. 2, 1, ya sudah habis waktunya. Pak, Harpan nggak boleh, Pak. Time is up. Beres. Alhamdulillah.
Ore. Mampu. Beres tuh. Beres. Herunisa. Ada 2 orang ya, siapa aja itu? Herunisa sama siapa? Sama 4 orang, Bapak. Berapa orang? sama 4. 4 orang. Satu siapa? ya Mia, Nia, Amel, Amel, Melia, Bapak. Amelia sama Ilah. Ilah. Silakan. Nia dulu, Nia. SMTP. Ya, Pak. SMTP sering ditemui dalam Apa gak jelas? SMTP. Simple Mail Transfer Protocol. Kita sering ketemu di dalam apa? Di dalam itu bahkan apa? Salmon. Ya, Nia, SMTP apa? Nia, Sinyal, Bapak. iya, sinyal Nah, ya putus, sinyal Pak. putus nyambung. Bapak sinyalnya, Pak. Putus nyambung. Iya, siapa itu yang bicara? Naik tengah butut we. Puji. Puji silakan. FTP apa, Puji? Puji. Putus lagi. Mama oke sami. Apa? FTP apa? FTP, Pak. Iya. Protokol. Bapak Abi, Transfer protokol digunakan untuk sharing data dari satu komputer dengan komputer yang lain. Jadi maksudnya apa itu? Halo? Pak, Jadi maksudnya apa FTP itu? Ya. Untuk apa? Jelasin coba. untuk sharing data Bapak dari satu komputer ke komputer yang lain. Jadi kalau nggak pakai FTP nggak bisa sharing dong ya? Betul nggak? Iya, Pak. Nah. Kalau STTP apa? HTTP atulah. HTTP apa? H itu dibaca H ya? Hypertext Transfer Protocol merupakan sebuah protokol yang dipergunakan untuk mengirimkan dokumen. Diki, yang coret-coret Diki. Diki, ngorek, Diki, ngorek. Layar ngaco. Terus Diki. apa Diki? Ngorek, Bapak. Diki, NFS apa Diki? NFS. Network File System Ya, adalah terus? sebuah protokol berbagai pakai berkas melalui jaringan. NFS ini meng-share file ataupun research melalui network. Apa bedanya NFS sama FTP? Itu hampir sama kayak ini. Apa bedanya? FTP apa FTP? Apa barusan teh? Apa bedanya FTP sama NFS? Sharing data, Pak. Ya, sharing data itu untuk FTP. Kalau NFS apa? Mengirim dokumen. Ya, berarti sama, sharing-sharing juga dong. Meng-share file. Muhammad Rizky, jangan coret-coret. Cek Pak. Rifki, Rizki.
Pencet, Troy. Ya. Muhammad Rizky, Pop3 apa Pop3? Post Office Protocol. Siapa? Adalah Muhammad versi Rizky. terbaru dari protokol standar untuk iya, menerima email. Ya. Jadi Pop3 sama SMTP apa bedanya? Pop3 dan SMTP sama-sama untuk email. iya sama-sama untuk email. Tapi bedanya apa? SMTP mengirim. Ya terus? Kalau SMTP mah transfer sama kan? Iya benar. Pop3 itu untuk menerima ya. SMTP itu transmisi ya. Internet Pak itu. Ya. Jadi sangat penting ya berarti ya. Nah, siapa yang belum masuk absen? Bapak uji belum Pak? Bapak Rina. Rena, Bapak uji Rena Aulia Pak. PKJ 1, PKJ 2. ya. Sama-sama salah udah belum Bapak? Ya. Uji Aulia Pak, TKJ 2. KJ 2. Bapak mau di absen sama Bapak? Iya, silakan. Sudah ngisi chat belum? Udah. Sudah absen di chat? Udah di situ. Ya, siapa itu? Uji Aulia Pak, udah. Ya, Puji Aulia ya. Tadi yang belum masuk Bapak masukkan. Ismawati hadir, putus-putus. Mamai eta Bapak, Mamai. Mamai, Ya, Pak. Ismawati hadir ya? Hadir. Ahmad Diki, Hadir Bapak. Bapak, Iya. Uci izin sama Risma. Ya. Sama Mas. Farida Ini- mah sakit. Karina sakit. Ya. Kalau ketua kelas PKJ 1 siapa? Halo, Belum ada, Pak. ketua Belum kelas ada, siapa? Bapak. Dibentuk. Muhammad Belum Rifki, bentuk. Nanti suatu saat ada guru yang tidak hadir, jadi yang memimpin itu Zoom ini sama ketua kelasnya. Kelas. Jadi harus dibentuk. Siapa ada yang usul mau jadi ketua kelas dalam Zoom siapa? Kita pemilihan Putri. Putri. Yang diusulkan Putri, siapa lagi yang diusulkan? Depan di TKJ 2 siapa? Siapa lagi yang diusulkan untuk jadi ketua kelas? Repan di TKJ 2, Repan. 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 Repan siapa lagi? Repan di TKJ 2. Iya. Yang ketuanya mau Putri apa Repan yang jadi ketua? Aja. Repan. Repan atau Putri? Wakilnya Putri atau Repan? Putri sama Repan. Putri, halo Putri. Nanda aja katanya Pak. Repan, Pak. Udah weh Bapak Repan atuh, Repan setuju teu. Oh, Repan setuju tidak Repan? Repan? Halo Repan. Repan jadi ketua kelas Zoom ya. Nanti kalau tidak ada Repan berarti Putri ya. Repan ketuanya, Putri wakilnya. Jadi kalau ada guru yang tidak hadir, nanti Zoom ini akan dipimpin Repan. Silakan bikin acara sendiri, mau diisi dengan dakwah boleh, mau bernyanyi boleh, mau presentasi boleh. Itu antara Repan sama Putri. Nanti hostnya akan dilempar ke Repan atau ke Putri. Jadi host ini nanti bisa mengadmit atau menolak atau put in waiting room anggotanya. Tapi Bapak linknya udah dikasih. Nanti kalau suatu saat gurunya tidak hadir,
Jadi nanti Repan atau Putri yang akan memimpin Zoom ini. Ya. Terbebani. Silakan Repan sepatah kata, 2 patah kata silakan. Repan tanya ya. Repan kemana Repan? Iya Bapak. Ada. Silakan Repan. Iya. Masa KJJ siapa? Mati kaji saha? Rifki. Sekarang bersatu ya, tidak ada TKJ 1, TKJ 2, sekarang sama-sama di Zoom. Jadi sulit membedakannya. Silakan Repan. Patah kata, 2 patah kata untuk teman-temannya. Sabar, sabar, sabar. Sama-sama, Pak. Kita sama-sama. Kumaha. Aneh Rifki. Nya Repan saur Bapak mun teu aya guruna jadi ku Repan digentoskeun kitu. Oh, yang ngerti Pak. Jadi dengan naon dengan apa? Ceramah atau nyanyi saurna teh kitu. Joget. Oh. Joget mah mau bisa beureun. Topan. Silakan Putri, sepatah kata, 2 patah kata. Tidak ke bahasa Spanyol ya. Sabar ya. Wow, amazing. 1, 2, 3, 4, 16. Diki kameranya dibuka, Diki. Seni kameranya dibuka. Mama Rizky mau dipotret. Kameranya dibuka. Bentar, Pak. Kameranya dibuka, mau dipotret. Silakan kameranya dibuka. Seni tidak muncul kameranya. Ipang udah. Diki. Putri Permatasari. Vanessa Grace. Vanessa. Mamai. Bapak, Ya. di YouTube itu sudah selesai Zoom bukan? Di apa? Gimana? Benar, Repan? Zoom ini setelah selesai Zoom bukan Bapak? Nanti kalau ada acara, kalau gurunya tidak hadir, yang mengisi Repan. Tidak, tadi salah Bapak. Ini Zoom-nya direkam dan ke YouTube kata Bapak tadi. Iya, direkam. Nanti bisa dilihat di YouTube. Ya. Bapak. Terima kasih ya, waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang 2. Waktu sudah mulai habis. Lanjut ke pelajaran selanjutnya ya. Ayo. Siap-siap ya, tidak usah keluar, lanjutin. Iya, Pak. Ya. Sok silakan Repan pimpin.